Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan lagi, sekalian saya memberitahukan beberapa resiko-resiko yang akan terjadi di beberapa material lantai. Saya akan memulai video ini di beberapa konten ya. Jadi yang akan saya bahas pertama tentang lantai kayu. Lantai kayu itu ada banyak kategorinya. Yang pertama adalah resiko lantai kayu solid, lantai kayu engineer, lantai kayu sintetis. Lantai kayu sintetis ini juga dibagi menjadi beberapa part. Itu ada lantai laminate, lantai vinyl, dan juga lantai SPC. Setelah itu kami juga akan membahas resiko pemasangan lantai keramik dan juga resiko pemasangan lantai granit. Kita akan bagi menjadi beberapa part. Semoga kalian bisa suka dengan konten yang akan kita buat ini. Let's go! Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting. Kalau nggak berguna, itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke, saya akan cerita tentang material yang pertama, yaitu lantai kayu sintetis. Lantai kayu sintetis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah laminate, yang kedua adalah vinyl, dan SPC. Saya akan memulai dari lantai laminate. Lantai laminate ini adalah merupakan lantai kayu sintetis pertama, karena lantai kayu laminate ini itu dibuat bukan dari kayu solid asli atau kayu utuh ya. Kayu laminate ini saya sambil ambil contohnya ya. Oke. Yang saya pegang ini adalah lantai kayu laminate. Nah, lantai kayu laminate itu memiliki ciri-ciri ketebalan material di 8 mm dan dia menggunakan sistem click joint di bagian kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sistem click joint sendiri itu fungsinya sebagai alat untuk pemasangan, jadi tidak menggunakan sistem lem. Jadi tebalnya 8 mm, lalu bahannya sendiri itu terbuat dari serbuk kayu yang dicampur dengan resin, dan di bagian atasnya itu ada decorative paper, itu untuk motif warnanya. Lalu bagian atasnya sendiri itu ada namanya overlay. Overlay itu untuk istilah di kayu sintetis lainnya adalah overlayer. Overlay ini yang memberikan tekstur, memberikan gerut-gerut begitu, atau emboss. Di bagian bawahnya ini adalah namanya papan beker. Jadi untuk produk laminate ini itu ada dua produsen. Yang pertama dari negara Cina, yang kedua adalah dari negara Malaysia. Produk yang terbaik itu adalah dari produk buatan negara Malaysia. Mengapa demikian? Saya tadi sudah jelasin bahwa produk laminate ini terbuat dari serbuk kayu ya, yang dicampur dengan resin. Kayu itu diambil dari kayu tropis yang paling baik. Nah, negara Malaysia itu beriklim tropis, sedangkan negara Cina itu tidak beriklim tropis. Itu sebabnya produk dari Malaysia lebih baik ketimbang dari produk dari negara Cina. Nah, mengapa demikian? Karena produk Malaysia ini menggunakan kayu dari serbuk kayu beriklim tropis. Itu sebabnya produk dari Malaysia ini lebih tahan terhadap rayap. Nah, untuk mereknya, merek yang ada dan saya bisa rekomendasikan ke kalian itu adalah pertama produk dari Robina, kedua produk dari U-Floor. Nah, Robina dan U-Floor ini sama aja, hanya beda benderanya aja, beda packagingnya. Oke, untuk perbedaan sekarang supaya kalian ini yang orang-orang awam atau orang yang nggak ngerti barang produk, gimana sih kita bisa tahu mana produk Malaysia, mana produk Cina? Pertama tuh dilihat dari sistem click jointnya. Click jointnya dari produk Malaysia itu lebih tebal. Kedua, warna kayunya. Untuk warna dari produk Malaysia itu lebih gelap. Nah, kalau untuk produk Cina biasanya berwarna coklat lebih ke arah putih. Lalu di bagian belakangnya itu ada tulisan Made in Malaysia. Nih, nanti kita akan kasih detailnya ya. Produk-produk dari Malaysia ini memiliki garansi produk terhadap serangan rayap itu selama 10 tahun. Nah, jika material-material yang dijual di pasaran dan tidak ada garansinya, itu kurang lebih bukan produk dari buatan negara Malaysia. Itu poin-poin yang bisa kalian gunakan sebagai patokan. Karena produk dari Malaysia ini untuk produk laminate ini sangat kuat, akhirnya produsen dari Cina ini mikir nih, gimana caranya untuk menyerang produk dari Malaysia. Nah, akhirnya mereka itu memikirkan produk yang kedua, yaitu vinyl. Nah, seiring berjalannya waktu, vinyl masuk. Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang material vinyl. Nah, ini kembali lagi kita fokus di material laminate ya. Dari negara Cina, produsen sesama produsen Cina dan Malaysia ini sama-sama memiliki laminate. Yang pasti karena secara kualitas dari Cina ini tidak lebih baik daripada buatan Malaysia,
Itu kenapa harga di pasaran itu produk Cina itu lebih murah. Ada sih yang jual harganya mahal tapi barangnya nggak baik itu banyak. Itu mengapa Fake Architect itu muncul di sini dan kita rutin untuk bikin konten supaya kita memberikan barang yang benar, memberikan informasi, memberikan spek yang jelas. Jadi kalian tuh nggak salah pilih material begitu. Untuk proses pemasangannya, jadi produk dari Laminate ini proses pemasangannya tidak perlu menggunakan lem karena mereka produk-produk ini menggunakan sistem click join dan di bagian bawahnya itu menggunakan busa. Nah, fungsi busa ini itu untuk meredam. Jadi meredam benturan. Kadang kalau kita pasang gini, nah ini gini aja ya, ini bunyi loh. Masih bunyi kasar-kasar pasirnya tuh masih kerasa. Fungsi dari foam itu untuk meredam, apalagi kalau lantainya itu tidak rata. Jadi ada yang gelombang turun, gelombang naik. Itu kalau diinjak itu akan mendal-mendal begini loh. Nah, itu kalau ada mendal-mendal dan masih ada sisa pasirnya, itu akan bunyi krek kayak gitu. Dan itu ganggu banget di telinga. Jadi pemasangannya menggunakan busa atau spon, itu sebutannya yang benar adalah underlayer foam. Standarnya itu di ketebalan 2 mm. Nah, biasanya warnanya putih. Produk dari Laminate saya bisa bilang bahwa yang buatannya paling baik dan ada garansinya, satu-satunya yang bergaransi itu pasti produk dari buatan Malaysia. Nah, mungkin ada beberapa produk yang di repackaging tapi sama aja, itu semuanya satu pabrik dari Malaysia semua. Jadi hanya beda di kardus, importirnya siapa, tapi intinya barangnya sama semua. Begitu. Untuk produknya buatan Malaysia ini itu menggunakan kayu tropis. Yang menggunakan serbuk kayu tropis itu disebut sebagai HDF atau High Density Fiber. Nah, sedangkan produk-produk dari negara Cina itu rata-rata menggunakan MDF atau Medium Density Fiber. Itulah alasannya mengapa produk-produk dari Malaysia itu lebih baik juga. Meskipun di produk Laminate itu ada yang namanya abrasive class, itu ada yang AC3, AC4, AC5, itu sebenarnya hanya untuk menandakan bahwa produk ini bisa dipasang di high traffic apa tidak. Semakin tinggi angkanya itu akan semakin baik untuk area-area yang public area. Itu tidak sebanding lurus dengan produk atau material bahan baku yang digunakan. Karena banyak yang mengklaim AC5 tapi produknya itu bukan menggunakan serbuk kayu tropis. Selama prinsipal atau produsen manapun mengklaim itu AC3, 45, gampang. Garansinya berapa lama? Nah, kalau tidak ada garansi, biasanya produknya itu juga tidak sebaik dengan produk yang ada garansinya. Pemasangannya, karena produk ini terbuat dari material kayu, itu memiliki sifat kayu yang masih natural. Jadi dia ada proses pemuaian dan penyusutan. Karena kayu ini bergerak. Entah itu karena suhu panas, suhu dingin, kena panas dingin. Itu sebabnya proses pemasangan lantai laminate kita harus memberikan jarak kurang lebih sekitar 1 cm dari tembok. Lalu bagaimana cara nutup jaraknya ini? Itu diberikan aksesoris list. Nah, jadi juga untuk aksesoris list kalian juga bisa lihat, kita sudah sempat upload juga. Jadi kalian bisa dapat informasinya bener-bener detail termasuk sejarahnya dan resiko. Oke, sekarang saya akan bahas tentang resiko jika kalian menggunakan lantai kayu laminate. Jika kalian menggunakan lantai laminate yang terbuat dari negara Cina, yang pasti akan mudah terserang oleh rayap. Lalu click joinnya itu tidak akan bagus, jadi dia dalam jangka waktu 1 tahun lebih itu dia mulai renggang-renggang, mulai lepas-lepas, copot-copot itunya, click joinnya tuh akan lepas, lalu akan muncul garis nut-nutnya begitu. Lalu resiko yang ketiga, karena produk dari Cina ini QC-nya tidak baik, quality control-nya tidak baik, overlay-nya juga tidak jelas, bisa dibilang dia akan mudah untuk warnanya ini lebih mudah hilang. Kalau kalian nemu atau pernah jalan-jalan ke mall, ya kalian bisa cek di bagian lantai-lantainya. Biasanya itu mereka menggunakan lantai laminate-nya sendiri dan itu kelihatan. Kertasnya kelihatan, lalu muncul garis hitam-hitamnya. Kalau pernah kebanjiran itu juga kelihatan lebam-lebam, lalu diinjak itu keropos karena itu terserang rayap. Bagaimana dengan produk dari buatan negara Malaysia? Ya, yang jelas yang saya sampaikan tadi itu hanya terjadi jika kalian menggunakan lantai laminate dari negara Cina. Tidak akan terjadi jika kalian menggunakan laminate dari buatan negara Malaysia. Nah, resiko berikutnya yang bisa dialami dari semua jenis laminate adalah jika kebanjiran. Karena produk ini terbuat dari bahan dasar serbuk kayu, yang pasti jika terendam oleh air, itu akan bengkak karena kayu itu menyerap air. Meskipun ini ada resinnya, meskipun ini ada VIPS-nya, ada vacuum ice protection-nya, dan lain sebagainya, itu tetap bisa. Kenapa? Jadi,
VIPS ini hanya ada di bagian luarnya saja menyeluruh. Begitu material ini dipotong, itu tetap akan menyerap air karena tidak ada VIPS-nya. Karena VIPS-nya ini hanya satu plank utuh direndam dengan VIPS, jadi begini. Nah, lalu bagaimana? Nah, itu sebabnya. Karena material ini kayu, jangan sampai kebanjiran. Potongan-potongan ini pun hanya berada di bagian pinggir. Itu sebabnya perlunya yang namanya aksesoris list. Fungsinya untuk menahan tetesan, menahan pel-pelan, air tidak mudah masuk, dan sebagainya. Bukan berarti tidak bisa dipel. Selama kalian menggunakan laminate, kalian tetap masih bisa ngepel seperti biasa. Intinya satu aja, jangan sampai kebanjiran. Kemarin ini kok lebam-lebam, kenapa ya? Oh, ternyata pipa kamar mandinya bocor sampai ngeluber ke depan kamar mandi. Oh, ini karena kemarin tuh ada AC, AC-nya netes, terus kita nggak ngerti, ngecembeng sampean. Lebih baik hindari segala macam resiko itu. Kita bangun rumah kita dengan baik dan benar, gunakan jasa dan kontraktor yang baik dan benar, sehingga rumah kalian juga aman dari segala macam jenis resiko. Supaya adil, supaya fair, kapan kita harus menggunakan lantai kayu laminate? Pertama, jika kalian itu lagi bangun rumah, kalian bisa memilih produk laminate itu karena kalian tidak perlu menggunakan lantai keramik. Jadi cukup di acian halus aja, lalu kasih leveling sekitar tebal lunasnya di 1 cm, karena materialnya kan 8 mili plus foam 2 mili, total 10 mili atau 1 cm. Kalian bisa kasih jarak agar lantainya itu sama rata dengan lantai depannya. Kalian bisa menggunakan itu saat kalian membangun rumah, kalau memang mau pakai material lantai kayu. Yang kedua, produk laminate ini memiliki sifat yang berlawanan dengan suhu ruangan. Jadi, kalau kalian tuh di kamar ada AC-nya, kalau kalian menggunakan lantai laminate itu tidak akan dingin dan dia akan terasa lebih hangat ketimbang kalian menggunakan lantai keramik dan juga jenis lantai yang lain. Nah, itu sebabnya lantai laminate ini juga baik untuk digunakan di beberapa ruangan yang cocok untuk taman bermain anak. Kamar anak bisa, tempat bermain bisa. Lalu juga hindari dan jauhkan dari resiko-resiko yang akan terkena air dalam jumlah banyak. Jangan kalian punya kolam renang di depan lalu langsung ketemunya itu sama lantai begini. Yaitu kan yang salah kaprah kan kalian sendiri. Makanya kita edukasi di sini supaya kalian tidak salah memilih material, begitu ya. Yang ketiga, karena pemasangnya tidak menggunakan lem ya. Jadi kalian bisa bebas dari bau lem, kalian bisa bebas dari pemasangan-pemasangan lem kalau kalian mau bongkar pasang gampang. Intinya begitu ya. Keempat, warnanya yang dihadirkan itu natural dan klik joinnya itu juga rata-rata rapat. Jadi bisa flat, tidak ada garis nut. Yang kelima, walaupun banyak produk tiruan dari lantai kayu sintetis, tidak ada yang bisa sebaik kayu laminate. Karena laminate inilah satu-satunya produk yang memiliki sifat kontra terhadap ruangan. Untuk harga di range 250.000 ke atas, itu sudah sama biaya pemasangan. Oke, untuk mereknya tadi sudah saya jelasin. Kalau untuk produk Cina, saya kurang rekomen karena produknya juga nggak baik. Tapi kalau kalian memang, kalian tuh tempatnya itu nyewa, tempatnya itu hanya untuk 1-2 tahun, kalian bisa memilih produk-produk dari buatan Cina. Nah, range-nya 150 sampai 200 ribuan per meter persegi terpasang. Oke. Sekian penjelasan dari produk laminate. Jika kalian ada informasi tambahan atau mau tanya-tanya tentang material laminate, khusus laminate ya, kalian bisa tambahkan atau tanya langsung di kolom komentar. Sebisa saya nanti saya akan bantu menjawab satu persatu. Kalau kalian punya pengalaman pemasangan laminate dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang dan bertahan, lalu mereknya apa aja, kalian bisa langsung tulis semua di kolom komentar. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang lantai vinil dan segala macamnya, termasuk resiko penggunaan material lantai vinil. Oke, kalian bisa tunggu dan tonton videonya. Bye-bye! Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye!